Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Halo Kicau, channel yang selalu membahas dunia burung, khususnya murai batu. Oke kawan-kawanku semua, kali ini kita masih ngebahas soal murai batu, yang mana banyak sekali kasus-kasus murai batu yang harus kita pecahkan satu persatu. Jadi untuk kalian semua jangan lupa bantu like, subscribe, dan bantu share-share ke kawan kalian juga, sehingga channelku menjadi lebih berkembang, lebih maju lagi, dan lebih semangat lagi dalam memberikan inspirasi ataupun tips-tips cara merawat murai batu ataupun burung-burung kicau selengkapnya. Oke kawan-kawanku semua, jadi kalian bisa melihat dari video yang ini. Nah, ini menggambarkan kalau misalkan murai batu ketika dibawa ke gantangan ini ngelowo. Nah, kasus-kasus seperti ini banyak yang dialami oleh kicau mania dimanapun kalian berada. Jadi ini salah satu faktor penyebab dari rawatan kita yang salah. Itu bukan berarti burungnya yang jelek ataupun burung yang memang dasar riwayatnya dia adalah tipe ngelowo. Sebenarnya gini untuk kawan-kawanku semua, murai batu yang kita pelihara ataupun murai batu yang lainnya pun itu semuanya ada tipikal ngelowo. Nah, tapi kembali lagi di rawatan hariannya. Jadi untuk kawan-kawanku semua, jangan pernah menyalahkan burung. Lebih baik kita introspeksi diri, lebih baik kita konsisten dalam merawat murai batu. Intinya seperti ini kawan-kawanku semua yang harus kalian pahami. Jadi kalau kalian punya murai batu, kalian rawat dengan sepenuh hati, ibaratkan kalian rawat dengan konsisten tanpa dirubah-rubah settingan itu, ya insya Allah murai batu itu bakal beradaptasi dengan settingan kita dan akan memberikan bisa dibilang itu kejutan lah kepada perawatnya, sehingga itu yang bisa menjadi motivasi buat ke depan, untuk motivasi untuk kawan-kawan yang lainnya yang punya murai batu sama seperti kita yang ngelowo. Itu bisa kita kasih tips-tips cara gimana caranya biar murai batu nggak ngelowo. Untuk saat ini Halo Kicau bakal membahas tentang murai batu ngelowo, dan Halo Kicau sendiri pun bakal memberitahu tips-tips ataupun rawatan ataupun penyebab kenapa murai batu bisa ngelowo. Jadi untuk kawan-kawanku semua, kalaupun memang ada kekurangan ataupun memang ada yang salah, bisa dikoreksi ataupun bisa langsung kalian berkomentar. Dan ada pun yang mau nanya untuk persoalan murai batu, terserah itu soal, yang penting itu tentang murai batu atau kicau yang lainnya, bisa langsung di komen di video yang ku upload. Oke untuk kawan-kawanku semua, jadi kita ngebahas soal murai batu ngelowo. Jadi ada beberapa hal penyebab murai batu ngelowo yang bisa kalian pahami. Itu yang pertama itu over birahi. Jadi burung murai yang ngelowo bisa disebabkan oleh over birahi, dikarenakan adanya salah satu pola rawatan tidak bisa memantau perkembangan burung. Nah, kondisi birahi tinggi tetapi tidak disertai dengan tenaga yang prima. Sebenarnya birahi yang tinggi cukup bagus untuk kontes, tapi tetap harus diimbangi dengan power yang kuat agar burung murai batu bisa tampil dengan maksimal. Nah, itu yang harus kalian pahami kawan-kawanku semuanya. Jadi burung murai ngelowo sebenarnya wajar, ibaratkan nggak wajar ya, itu wajar semuanya Pak, yang aku bilang tadi. Nah, burung murai batu itu semuanya wajar. Kalau dalam tipikal ngelowo itu pasti semuanya ada, tapi jika keterlaluan termasuk tidak baik. Jadi untuk perawatan yang sifatnya itu keterlaluan, yang nggak bisa ibaratkan menstabilkan dalam artian emosi atau birahi, itu sangat tidak baik untuk burungnya. Jadi untuk over birahi itu disebabkan karena kurangnya konsisten perawatan harian. Nah, itu yang ku bilang tadi, kalian harus introspeksi diri dalam merawat murai batu. Kalaupun memang kalian dalam artian merawat murai batu dengan sepenuh hati, ya insya Allah murai batu itu bakal memberikan kejutan yang bagus lah, yang ibaratkan bisa menjadi juara. Itu pun bisa menjadi kebanggaan bagi kita gitu kan, perawat murai batu, dan salah satu itu tujuan kita gitu kan. Nah, itu yang harus kalian pahami. Jadi misalkan kalau memang kalian pemberiannya FP yang sama secara terus menerus, porsi umbara dan porsi embun, sehingga membuat birahi burung murai jadi naik. Nah, itu yang harus kalian pahami. Terus untuk yang kedua, penyebab murai batu yang ngelowo itu terlalu sering dilombakan. Nah, ini sama kicau-kicau mania yang sering aku temui.
Jadi bukan hanya orang yang baru belajar kicau aja ya, melainkan ada juga orang-orang yang udah lama tapi memang dasarnya memang dia sering senang lomba gitu, sehingga jadi burung gacon dia itu dibawa terus tanpa memikirkan fisik dari murai batu tersebut. Nah, jadi kita mikir seperti ini aja, sama sepertinya diri kita sendiri manusia gitu. Burung juga perlu istirahat dengan bekerja agar mental stamina tetap dalam kondisi prima. Nah, itu yang harus kalian pahami. Apabila burung murai terlalu sering dibawa ke arena lomba, bisa membuat mentalnya down, sehingga terlalu dipaksa untuk berlomba dalam kondisi fisik yang kurang sehat, yaitu penyebabnya akan terjadinya ngelowo. Itu yang harus kalian pahami. Jadi untuk yang ketiga, bisa kalian lihat dari mental burung belum siap. Nah, ini yang sangat penting juga. Jadi meskipun burung murai termasuk burung tipe petarung yang fighternya bisa dibilang penguasa hutan gitu, tapi tidak semua memiliki mental yang bertarung yang baik. Jadi meski dari terah petarung, terlebih lagi burung masih muda dan belum cocok untuk dibawa ke arena gantang. Jadi gini loh kawan-kawanku semua. Jadi kalau kalian punya gacon di rumah itu masih pastol bahasanya, lebih baik kita bawa ke gantangan tuh seminggu sekali, ataupun kalau memang itu sebulan sekali. Jangan terlalu sering, karena kalau memang mau sering dilombakan tuh ya kalian cari yang burung yang sudah dewasa, yang sudah tua, yang sudah mapan. Itu dari sistem birahi, emosi itu stabil semua dan bisa dibilang lebih mapan. Jadi untuk yang kalian harus pahami, kondisi mental burung itu sangat dipertaruhkan ketika di lomba. Jadi kalian harus pahami murai batu kalian di rumah seperti apa. Nah, untuk yang keempat itu burung murai batu terlalu jinak. Nah, ini yang harus kalian, mungkin Halo Kicau juga sudah ngasih konten burung jinak itu karena apa, itu bisa kalian di video short kalau nggak salah, kalau Halo Kicau nggak lupa ya. Jadi untuk kicau mania dimanapun kalian berada, kenapa yang aku bilang tadi burung murai terlalu jinak itu termasuk dalam burung yang ngelowo, itu biasanya burung jenis yang ibaratkan yang nggak dilolohkan oleh indukan itu, yaitu jadi perawatannya yang terlalu berlebihan gitu loh. Karena apa ya, kalau menurutku sih kembali lagi ya ke perawatnya ataupun kita beli ke peternaknya. Jadi seperti ini kawan-kawanku ya. Jadi kalau kita memberikan ekstra puding ataupun makanan yang terlalu berlebihan kepada murai batu ataupun kepada burung-burung yang lainnya, itu kan tidak baik. Jadi yang harus yang kita pahami adalah yang penting kita memberikan ekstra puding kepada murai batu ataupun burung-burung lainnya itu dengan takaran yang cukup. Itu lebih baik dibanding kita kasih berlebihan. Ujung-ujungnya nanti ketika dia dewasa, yaitu akhirnya ada minusnya seperti kayak ngelowo ataupun dia jinak tangan sehingga dia matukin tangan perawatnya itu. Jadi kurang puas lah dalam artian kita bawa ke gantangan kalau memang burung mulai terlalu jinak. Lebih baik kita cari yang burung yang semi jinak seperti itu kawan-kawanku. Jadi itu yang harus kalian pahami dari 4 penyebab murai batu ngelowo. Terus ada lagi itu mendekati masa mabung. Nah, ini perihalnya hampir sama ya. Jadi, kalau untuk mendekati masa mabung ini, saat burung ingin mabung, coba berhenti gantang terlebih dahulu. Karena murai batu ini dari segi mental ataupun dari segi kondisi badan dia yang kurang prima. Nah, itu yang aku bilang tadi. Jadi kalau untuk kawan-kawanku semua, kita fokuskan kalau memang burung itu ada ciri-ciri mau mabung itu, kita fokuskan di rumah supaya proses penjatuhkan bulunya itu tuh ibaratkan normal, optimal, nggak ada sama sekali gangguan. Nah, ngelowo juga tuh bisa menjadi tanda burung ingin mabung. Nah, itu bisa jadi juga. Jadi burung murai yang mendekati masa mabung akan sering berperilaku ngelowo karena merasakan badan yang kurang sehat dan cenderung sedikit demam. Jadi lebih baik istirahat dibagikan dengan full ekstra puding. Jadi untuk kawan-kawanku semua, ketika memang sudah fase ciri-ciri murai batu kayak mau mabung itu, nah itu bisa kalian lihat di kontenku sebelumnya itu membahas soal murai batu mabung. Jadi ketika memang udah fase-fase burung tuh mau mabung, itu kalian nggak apa-apa gejor-gejor ekstra puding berupa jangkrik.
Kalaupun memang itu kalian bisa doping dengan menggunakan ulat itu, sehingga kalau ulat itu gunanya untuk suhu tubuh dia bakal meningkat sehingga untuk menjatuhkan bulunya lebih cepat. Tapi jangan pernah dikasih kroto. Itu yang harus kalian garis bawahi. Untuk selanjutnya itu berlebihan saat dijemur. Nah, ingat ya kawan-kawanku semua ya. Ketika kita menjemur itu ada fungsi penjemuran. Itu ada penjemuran ablak, penjemuran kerodong basah, kerodong kering, burung basah, burung kering. Nah, itu yang harus kalian pahami. Jadi kalau kalian menjemur burung tapi dengan porsi yang berlebihan, tidak sesuai dengan karakter burung tersebut, ataupun kita tidak paham dengan karakter tersebut, yaitu bisa menjadi over birahi ataupun over emosi. Nah, karena dua pembahasan over birahi dan over emosi ini untuk ciri-cirinya hampir sama gitu loh, hampir sama, cuman penanganannya yang beda. Jadi untuk kawan-kawanku semua, kalau untuk penjemuran lebih baik kita pahami burung itu kuat jemur atau tidak. Lebih baik kita ambil pukul 15-30 menit, atau bahasanya paling lamanya 1 jam, itu lebih udah cukup untuk murai batu gitu loh. Karena kita jangan ikutin kata orang. Lebih baik kita mengikuti pakai logika kita, di alam dia seperti apa. Nah, kita ikutin aja cara itu, karena kita tidak bisa memaksakan makhluk hidup, apalagi burung yang kita sayangi ya. Itu yang harus kita pahami. Nah, untuk kawan-kawanku semua, itulah kenapa murai batu bisa ngelowo. Jadi untuk penanganan yang pernah saya lakukan pada burung murai batu ngelowo itu kalian catat. Nah, yang pertama itu kalian bisa melakukan pengembunan. Pengembunan murai batu itu bagus sekali untuk burung murai batu yang ngelowo ya. Dan itu cara pengembunannya bisa kalian lakukan sekitar pukul jam 5 sampai jam 6 pagi secara rutin. Proses pengembunan dipercaya biasa menstabilkan birahi ataupun emosi burung murai batu. Kita ibaratkan bisa meredam suhu tubuh yang ada di dalam murai batu. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, kalian bisa mengurangi pemberian EF untuk sementara waktu. Nah, jadi gini, ingat kawan-kawanku semua, kalaupun memang ketemu hal seperti itu, kita stop pemberian jangkrik, stop pemberian ulat Hongkong, dan stop pemberian kroto. Nah, mungkin ada sih, kayaknya saya pernah ngebahas soal pemberian ekstra puding. Jadi untuk kawan-kawanku semua yang pernah ku alami untuk burung ngelowo ini, jadi kalian bisa memberikan jangkrik itu misalkan kalian 10-10. Nah, ini kan kita bakal menurunin ekstra pudingnya gitu kan. Nah, kita turunin secara perlahan dari 10 ke 8 atau ke 7, dari ke 7 ke 5, itu dalam jangka waktu seminggu atau 2 minggu. Takutnya nanti perubahan kita pemberian ekstra puding yang berubah-berubah, sehingga murai batu itu nanti bakal tidak stabil, maksudnya bakal labil nanti. Nah, itu yang harus kalian pahami. Dengan cara ini, perilaku ngelowo karena over birahi bisa diatasi. Namun yang perlu diingat, pengurangan EF hanya bersifat sementara. Jika kondisi murai batu sudah stabil, sudah kurang dalam artian sudah tidak bahasanya ngelowonya tidak terlalu, itu bisa kalian kembalikan lagi dengan settingan awal yang kalian lakukan pada murai batunya. Nah, itu yang harus kalian pahami. Untuk selanjutnya, masukkan burung ke kandang umbaran. Untuk topik selanjutnya ya. Jadi untuk murai batu yang ngelowo ini bisa kalian masukkan ke umbaran. Jadi ketika sudah masuk di kandang umbaran, jangan pernah digebrak, ibaratkan digoda untuk mundar-mandir ke sana kemari gitu. Lebih baik biarkan saja dia di umbaran gitu. Ketika kita sudah rawatan pagi, kita sudah memberikan jangkrik. Nah, terus kalau memang mau kalian jemur gitu. Nanti mungkin ada di topik selanjutnya kita bakal soal jemur. Setelah melakukan itu baru kita masuk ke umbaran. Jadi umbaran itu dilakukan ketika rawatan pagi sampai sore. Kalau untuk saya sendiri ya, pribadi yang saya lakukan. Nah, itu saya lakukan ketika sore saya ambil, habis itu saya kasih rawatan sore, habis itu langsung saya kerodong kembali. Nah, seperti itu. Untuk topik keempat itu bisa mengurangi intensitas penjemuran. Jadi untuk kawan-kawanku semua, nah ini yang aku bilang tadi. Jadi kalau untuk porsi penjemuran murai batu ini bisa kalian
kurangi. Jadi dari kalau memang kalian jemur 1 jam bisa kalian kurangi dari 45 menit itu secara bertahap-tahap gitu. Ya, lebih baik kita sampai mentoknya itu 10 menit sampai 15 menit lah. Itu udah paling lama untuk murai batu yang lawa. Nah, jadi yang harus kalian pahami ketika penjemuran selesai 15 menit atau 10 menit itu langsung bisa kalian langsung umbarkan. Nah, itu yang harus kalian pahami. Nah, terus untuk pasti ntar kalian bertanya untuk memandikan burung. Nah, kalau untuk pribadi saya sendiri, pemandian burung pada murai batu ngulawa ini, karena murai batu ngulawa ini over birahi, jadi kita gimana cara menurunkan over birahi dengan memandikan malam. Nah, memandikan malam ini fungsinya tuh itu akan meredam birahi dia. Bukan birahi juga, melainkan emosi juga yang bisa kita redam gitu. Tapi kalau untuk pribadi sendiri, kalau untuk memandikan burung yang over birahi ataupun burung ngelawa seperti ini, biasanya kalau yang saya lakukan itu seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali lah. Nah, itu yang biasanya saya lakukan. Dan jangan lupa juga ketika pemberian ekstra puding itu. Nah, maafnya ngomong tadi kita telat ya. Jadi untuk pemberian ekstra puding itu bisa kalian kasih cacing juga. Jadi cacing ini juga bisa fungsinya untuk meredam emosi. Jadi yang harus kalian pahami, ada beberapa ekstra puding yang bisa kalian pahami itu ibaratkan fungsional dalam ekstra puding itu ada ya, seperti kayak jangkrik untuk tenaga, misalkan untuk kroto itu bisa untuk peredaman suhu tubuh dia ataupun penggancoran dia juga. Nah, terus ada juga kayak ulat itu untuk menambahkan birahi. Nah, itu menambahkan birahi juga. Nah, untuk kawan-kawan semua, jadi yang kalian harus pahami tentang over birahi sehingga terjadinya ngelawa itu bisa kalian siasati dengan menggunakan cacing. Nah, cacing ini bagus sekali ya. Bukan berarti nggak bagus, itu bagus banget untuk mengurangi birahi yang ada di tubuh dia. Nah, itu yang harus kalian pahami. Pemberiannya tuh bisa kalian lakukan itu seminggu 2 kali pada pagi dan sore hari. Misalkan Senin kita kasih, Rabu kita kasih, itu pagi sampai sore. Itu dilakukannya diberikannya 2 cacing di pagi hari sama di sore hari. Itu yang harus kalian pahami ya. Itu yang harus kalian pahami soal murai batu ngelawa. Untuk selanjutnya yang bisa dibilang akhir dari segala akhir, itu jangan pernah ditemukan dengan murai batu. Jangan pernah ditemukan murai batu. Lebih baik kita kondisikan burung itu di tempat yang tenang, biarkan saja murai itu ibaratkan dia memulihkan fisik sehingga fisiknya bisa prima lagi, mentalnya bisa prima lagi. Biarkan saja murai itu penyendiri. Kalau memang gini, jadi kawan-kawanku semua, dari yang kita bahas tadi kita ambil kesimpulan seperti ini. Nah, yang harus kalian catat ya. Jadi kalaupun memang kalian mempunyai murai batu setelah rawatan pagi, itu lakukan pengumbaran. Setelah kalau memang kalian memang mau instan bisa juga mau instan. Kalau memang kalian takutnya pulangnya malam segala macam, kalian bisa umbar sebentar. Setelah diumbar, masukin ke dalam sangkarnya lagi, langsung pulkrodong kembali ke sore. Itu settingan sore sesuai porsi-porsi jangkrik yang kalian berikan. Nah, itu aja. Tapi kalaupun memang kalian masih ada waktu, dalam artian masih luang lah waktunya, kalian bisa langsung umbar aja, biarin aja. Tapi dalam artian kandang umbaran itu biasanya kan di luar. Jadi untuk kawan-kawan kalau memang ada kandang umbaran, kalian lihat di sekitar. Kalau memang ada burung murai batu, lebih baik jangan, karena kita nggak mau ngambil resiko. Karena murai batu seperti ini nih, lebih baik kita mencari aman dulu dah. Lebih baik lebih baik saya ngalah dulu untuk ibaratkan mengisolasi burung ini, sehingga burung ini mentalnya biar tidak terganggu gitu. Takutnya burung ini kalau mentalnya terganggu, takutnya lebih parah lagi. Nah, itu mungkin dari saya sendiri itu sih tips cara penanganan murai batu ngelawa dan penyebab murai batu ngelawa yang pernah saya terapkan di murai batu di rumah. Mudah-mudahan dengan saya memberikan tips dan cara murai batu ngelawa ini bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, bisa kalian terapkan. Mudah-mudahan dengan yang kuberikan ini bisa membantu kalian semua yang lagi pusing dalam merawat murai batu ngelawa. Di sini Halo Kicau undur dulu. Terima kasih semuanya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share ke kawan-kawan kalian semua. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.